Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan melakukan percobaan tentang materi kita hari ini, yaitu tema tentang gelombang jenis gelombang. Sebelum kami melakukan percobaan tentang jenis gelombang, terlebih dahulu kita pahami bersama bahwa gelombang adalah satu getaran yang merambat dari tempat yang satu dengan membawa energi ke tempat yang lain, tetapi mediumnya tidak pindah. Nah, dari pengertian gelombang tersebut, di sini yang akan kami lakukan di percobaan yaitu tentang jenis gelombang, di mana jenis gelombang ini yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelum kami melakukan percobaan, terlebih dahulu di sini kami akan sampaikan beberapa bahan yang telah kami persiapkan, di mana yaitu satu selinki, yang kedua yaitu kabel listrik, dan yang ketiga karet tulang. Itulah bahan sebagai percobaan untuk jenis gelombang ini yang akan dilakukan oleh Baiklah, saya akan membacakan cara kerja untuk melihat jenis-jenis gelombang apa saja yang bisa digunakan. Pertama, ambil selingi, rentangkan di atas lantai yang licin. Ikat salah satu ujung selingi pada tiang, boleh dipegang pakai tangan. Untuk ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingi yang Anda pegang itu dengan cara menggerakkan ujung selingi dengan cepat ke kiri lalu ke kanan. Amati gelombang yang terjadi pada selingi. Apa yang terjadi pada ujung selingi, apa yang merambat pada selingi, dan apa gelombang itu. Baik, kita ulangi lagi. Usik lagi ujung selingi berulang-ulang. Gelombang yang terjadi disebut gelombang transversal. Jadi dia bagaimanakah arah getah dan arah merambat gelombang transversal itu? Gelombang transversal arah getahnya berbeda dengan arah merambat gelombang. Arah getah selingi terjadi ke kiri dan ke kanan, sedangkan arah merambat gelombang bergerak sepanjang selingi menuju ujung lainnya. Nah, ini gambar membentuk gelombang lembah dan bukit. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Asmi. Baik, melanjutkan. Untuk yang selanjutnya, ikatkan karet tulang di tengah-tengah selingi.
dipegang berulang-ulang. Amati karet gelang tersebut. Terus lebih lagi. Ketika gelombang berjalan, ikutkah berpindah karet gelang tersebut? Sebab bisa dilihat di sini teman-teman, karet gelang yang kita ikatkan di tengah-tengah selingki tidak bergerak. Lalu selanjutnya, adakah energi yang merambat melalui pegas? Jawabannya ada. Jika ada, dari mana asalnya? Baik, asalnya yaitu dari gerakan tangan saat memberikan usikan pada selingki. Jadi yang bergerak itu adalah energinya, bukan bendanya. Oke. Ya, akarannya. Yang selanjutnya, lakukan percobaan dari langkah A sampai D. Sekali lagi, kali ini selingki diganti kabel listrik. Sama seperti langkah A dan D, kabel listriknya digoyang-goyangkan ke kanan dan ke kiri. Samakah hasilnya dengan menggunakan selingki? Sama, tapi tidak selentur selingki. Kabel listrik tetap membentuk gelombang, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu hasil yang diperoleh hampir sama, karena kabel listrik juga dapat menghasilkan gelombang transversal. Namun gelombang pada kabel listrik terlihat kurang jelas. Apakah ya kurang jelas? Ya, karena kabel lebih kaku dan kurang lentur. Sementara itu selingki lebih elastis sehingga gelombang lebih mudah terbentuk dan diamati. Jadi intinya selingki dan kabel ketika membentuk gelombang transversal sama, namun untuk kabel listrik sulit diamati karena kurang lentur. Oke, percobaan yang selanjutnya yaitu kembali lagi pada selingki. Ambil selingki, rentangkan di atas lantai yang licin, ikat salah satu ujung pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang dengan teman Anda. Ujung yang lain dipegang sendiri. Usiklah ujung selingki yang Anda pegang berulang-ulang dengan cara menggerakkan ujung selingki dengan cepat ke belakang dan ke depan, seperti gambar di modul. Amati arah getar dan arah rambat gelombang-gelombang yang terjadi. Bisa dilihat teman-teman, gelombang ini kita sebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Bagaimanakah arah getar dan arah rambat gelombang longitudinal itu? Pada gelombang longitudinal, arah getar medium sejajar dengan atau searah dengan arah rambat gelombang sejajar. Getaran selingki dan arah rambat gelombang sama-sama bergerak maju mundur. Bentuk gelombang longitudinal berupa rampatan dan renggangan. Kalau teman-teman amati di sini ketika dikejutkan di sini kita bisa lihat yang satu merapat dan yang satu merenggang. Kelihatan? Kelihatan. Halo, tolong hidupkan. Kalau dalam gambarnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini ya rapatan, yang ini rapatan, dan yang ini renggangan. Renggangan. Terakhir, apa perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Dari hasil pengamatan juga diketahui bahwa yang merambat pada selingki adalah energi gelombang, bukan medium secara keseluruhan. Hal ini terlihat ketika karet gelang yang dipasang pada selingki hanya bergerak di tempat mengikuti getaran, tetapi tidak berpindah bersama gelombang seperti yang kita sudah lakukan tadi. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbedaan utama gelombang transversal dan longitudinal terletak pada arah getar mediumnya terhadap arah rambat gelombang. Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar dengan arah rambat gelombang.
Baiklah, kesimpulannya. Percobaan ini menunjukkan bahwa ketika gelombang merambat, yang berpindah adalah energi atau berasal dari bisikan atau gaya, bukan materi atau partikel medium seperti selingki atau karet gelang yang hanya bergetar bolak-balik tempatnya. Lalu penggunaan kabel listrik sebagai medium lain menunjukkan bahwa kecepatan rambat gelombang dipengaruhi oleh karakteristik medium atau seperti massa jenis dan elastisitas. Baik, itu tadi percobaan dari kami kelompok 3 tentang jenis gelombang, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.